Guys, kita lanjut materi yang ke-11. Nah, materi yang ke-11 kita akan membahas tentang pengembangan paragraf. Dari segi kronologi, pengembangan paragraf secara kronologi atau alamiah disusun menurut susunan waktu atau disebut dengan the order of time. Pengembangan paragraf secara kronologi ini pada umumnya dipakai di dalam paragraf kisahan atau naratif dengan mengembangkan setiap bagian dalam prosesnya. Terus juga ada ilustrasi. Pengembangan paragraf dengan ilustrasi digunakan dalam paragraf paparan atau ekspositoris untuk menyajikan suatu gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap sebelum dipahami oleh si pembaca tersebut. Terus ada definisi. Pengembangan paragraf ini digunakan apabila seseorang menulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai hal tersebut. Juga ada analogi. Pengembangan paragraf secara analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Pembandingan dan pengontrasan. Untuk memperjelas paparan, kadang-kadang penulis membandingkan atau mempertentangkan hal-hal yang dibicarakan. Terus juga ada sebab dan akibat. Dalam pengembangan sebab dan akibat, hukum kalimat dalam sebuah paragraf dapat berbentuk sebab akibat. Dalam pengembangan ini, suatu paragraf mungkin berupa suatu sebab dengan banyak akibat atau banyak sebab dengan satu akibat saja. Juga ada pembatas suatu persatu atau contoh. Sebuah generalisasi yang terlalu umum sifatnya harus diuraikan dengan jelas. Ada repetisi. Pengembangan paragraf dengan pengulangan sering digunakan untuk mengingatkan kembali pada pokok pembahasan yang dikemukakan pada awal paragraf, diulangi pada akhir paragraf sebagai simpulan. Terus juga ada kombinasi. Pengembangan paragraf juga dapat dilakukan dengan mengombinasikan beberapa metode pengembangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di materi 11 ini. Kita lanjut ke materi yang 12.